this YouTube channel. Mungkin saya akan mulai dengan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Christian Teddy. Saya merupakan bisnis analis 3+1. Kemudian saya akan membawakan materi tentang pengenalan cuka apel. Untuk materi hari ini akan dimulai dengan apa sih itu cuka apel? Nah, cuka apel merupakan salah satu jenis cuka yang dibuat dengan proses fermentasi dan terdiri dari kandungan air, kemudian buah apel. Untuk proses fermentasinya sendiri, itu sari fermentasi sari apel menggunakan ragi dan bakteri baik yang akan mengubah gula menjadi alkohol, lalu menghasilkan asam asetat dan senyawa bioaktif lainnya. Kemudian untuk cuka apel sendiri memiliki rasa asam dan sedikit manis, serta aroma yang khas. Selain itu juga cuka apel sendiri memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Kemudian ada juga beberapa manfaat dari cuka apel, yaitu yang pertama, dapat mendetoksifikasi badan. Nah, cuka apel ini dapat membantu membersihkan tubuh dari racun dan meningkatkan sistem kekebalan. Karena dari buah apel sendiri akan membantu mensterilkan sistem pencernaan dan dari usus, dan apel juga merupakan salah satu makanan yang paling mudah dicerna. Kemudian untuk manfaat kedua yaitu menjaga berat badan. Nah, cuka apel ini dapat membantu mengontrol nafsu makan dan metabolisme. Dan dari situ cuka apel membantu memperbaiki metabolisme tubuh dan menjaga nafsu makan lebih stabil karena adanya kandungan pektin dalam cuka apel dapat membantu menekan rasa lapar sehingga asupan kalori akan berkurang dan mencegah terjadinya penumpukan kalori di dalam tubuh. Untuk manfaat ketiga yaitu menjaga kesehatan kulit. Nah, cuka apel ini dapat membantu mengobati jerawat, mengurangi noda, dan menjaga kelembapan kulit. Selain dari manfaat ini, ada juga penggunaan cuka apel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti pengobatan alami. Cuka apel dapat digunakan untuk mengobati berbagai kondisi seperti MAH, diabetes, dan infeksi jamur. Selain pengobatan alami, juga bisa digunakan sebagai perawat kecantikan, yaitu cuka apel dapat digunakan untuk perawatan rambut, kulit, dan kuku. Selain itu juga ada sebagai pembersih alami. Cuka apel dapat digunakan sebagai pembersih alami untuk rumah tangga dan pakaian. Yang terakhir itu cuka apel juga bisa digunakan sebagai bumbu masakan. Nah, cuka apel ini bisa dibuat berbagai hidangan seperti salad, kemudian bumbu untuk marinasi, dan juga saus. Nah, untuk langkah-langkah membuat cuka apel sendiri itu ada beberapa langkah. Seperti yang pertama, perlu disiapkannya bahan-bahan seperti apel, kemudian air, dan untuk gula dan madu itu opsional ya. Jadi bisa eh, hanya membutuhkan apel dan air. Kemudian untuk tahap keduanya adalah tahap fermentasi, yaitu ketika bahan-bahan yang disiapkan sudah dicampurkan, kemudian ditutup di dalam satu wadah dan didiamkan selama beberapa minggu. Kemudian langkah terakhir itu disaring dan juga disimpan. Jadi ketika fermentasi sudah berjalan selama 2 sampai 4 minggu, eh, cairan tersebut dapat disaring di dalam wadah, kemudian dapat disimpan dengan secara tertutup rapat. Kemudian untuk yang terakhir adalah efek samping dan peringatan penggunaan cuka apel. Nah, efek samping dari penggunaan cuka apel sendiri adanya yang pertama kerusakan gigi. Hal ini disebabkan karena cuka apel memiliki konsentrasi asam yang sangat tinggi sehingga jika digunakan secara terus-menerus dapat merusak email gigi. Kemudian ada juga iritasi lambung. Cuka apel dapat menyebabkan iritasi pada lambung jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Kemudian ada reaksi alergi karena beberapa orang mungkin memiliki ketidakcocokan dalam penggunaan cuka apel sehingga dapat menimbulkan reaksi alergi. Kemudian untuk interaksi obat itu juga cuka apel bisa berinteraksi dengan beberapa obat-obatan sehingga harus dikonsultasikan penggunaannya dengan dokter.
Sekian dan terima kasih. Untuk penangkap pertama mungkin bisa dimulai dari saya sendiri ya Kak ya. Saya izin untuk menanggapi, sebenarnya kalau untuk tren cuka apel ini memang sudah ada dari zaman SMA ya, saya SMA gitu, SMK. Memang kalau untuk zaman dulu sih sebenarnya, yang membahas mengenai cuka apel ini masih jarang ya Kak ya, nggak sebanyak ini gitu. Kalau kita googling juga kayaknya cuka apel belum terlalu banyak yang bahas gitu. Nah dulu tuh memang dari mulut ke mulut aja gitu. Kalau misalnya cuka apel ini bisa membantu meredakan jerawat gitu ya kan. Nah tadi kan Kak Christian juga udah bilang nih, oh ini ada penyebabnya gitu, sorry ada efek sampingnya gitu, yaitu iritasi gitu. Nah ada nggak sih cara biar orang ini yang jerawatan nih, tapi pengen pakai cuka apel gitu, tapi gimana caranya biar dia bisa ambil langkah langkah duluan gitu, biar nggak kena reaksi alerginya itu, Kak. Ada nggak sih cara aman untuk pakai si cuka apel ini? Terima kasih. Oke, kalau untuk cara amannya mungkin kalau dari pengalaman saya, mungkin dengan campuran cuka apel dengan air, tapi campurannya secukupnya. Kemudian pertama pakai kapas juga. Jadi basahin kapasnya dengan larutan cuka apel sama air tadi, lalu cukup ditempelin dengan perlahan atau ditepuk-tepuk ke area wajah yang berjerawat itu sih, yang bekas jerawat itu. Paling gitu aja sih kalau untuk cara aman. Oh, berarti Kak Christian udah pernah pakai juga ya si cuka apel ini? Ada pernah sempat pakai. Oke, berarti dipakainya, cara pakainya sama kayak pakai toner gitu ya, Kak ya? Iya, Oke, oke, oke. Oke, baik. Terima kasih Kak Christian. Oke, halo. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih dulu nih untuk Kak Christian atas materi yang diberikan. Kalau aku pribadi terkait cuka apel ini, itu nggak terlalu familiar ya, jarang banget pakai atau bahkan aku pribadi tuh nggak pernah pakai untuk diriku sendiri. Berbanding terbalik dengan Kameli, aku malah nggak pernah dengar kalau cuka apel tuh bisa buat skincare atau obat jerawat kayak gitu. Jadi paling aku tuh pernah pakai cuka apel untuk ibu aku, karena ibu aku dulu pernah ada gula, jadi si cuka apel ini dibilangnya bisa menurunkan kadar glukosa gula gitu. Terus untuk kolesterol juga baik setauku, dimana dia bisa meningkatkan kolesterol baiknya dan menurunkan kolesterol jahatnya kayak gitu sih paling. Terus aku paling ada pertanyaan nih untuk Kak Christian. Kira-kira kalau penggunaan cuka apel yang terlalu banyak itu bisa eh, mengobati atau mengurangi efek penyakit degeneratif nggak ya? Karena dia kan pengobatan alami kayak gitu. baik mungkin aku bisa bantu jawab untuk pemulihan dari penyakit degeneratif itu. Setahu aku sih kalau eh, jumlah banyak sih kayaknya tidak disarankan ya. Karena kan takutnya juga bisa kena di lambung, karena kan itu bersifat asam. Jadi mungkin kalau menurut aku dipakai secara secukupnya aja sesuai dosis. Jadi jumlahnya banyak pun sebenarnya harusnya nggak ngaruh sih. Aku mau nanya aja deh Kak. Boleh, silakan Indah. Thank you ya Christian tadi atas materi juga apelnya. Aku mau nanya nih. Tadi kan katanya kalau sering-sering digunakan itu ada dampak negatifnya. Cuka apel ini ada dua pertanyaan sih. Ini boleh diminum gitu nggak sih? Dan kalau diminum itu anjurannya berapa kali seminggu atau berapa gitu? Yang baiknya gitu. Itu aja sih. Makasih. Baik, kalau untuk cuka apel sendiri, kalau berdasarkan yang aku tahu, itu mungkin bisa dengan dicampur air ya kalau mau diminum. Jadi dicampur air, itu kemudian diminumnya itu 1 sampai 2 kali sehari. Nah, untuk dosisnya juga itu mungkin cuma 1 sampai 2 sendok aja ya, jangan terlalu banyak.
Itu boleh diminum tiap hari ya? Harusnya untuk tiap hari boleh sih, cuman untuk dosisnya mungkin 1 kali aja sehari. Oke oke. Oke deh, thank you. Oke, Christian Teddy. Sebenarnya terkait dengan cuka apel ini lumayan sangat ini ya, sangat berbobot ya materinya. Berkaitan cuka apel ini sebenarnya dulu tuh saya pernah apa ini melakukan dalam kegiatan sehari-hari gitu. Dulu waktu kecil itu saya dan adik itu terkena ringkih badannya ya. Jadi kalau minum es sedikit, makan cikis sedikit, itu pasti batuk, pasti sakit, demam, dan lain sebagainya gitu. Nah, dulu saya itu saking sering sakit-sakitannya, akhirnya orang tua saya itu inisiatif untuk meminumkan atau membelikan saya dan adik itu cuka apel. Jadi setiap kita bangun tidur, setelah kita sarapan gitu, kita wajib itu sebelum berangkat sekolah minum cuka apel, dan itu rasanya luar biasa. Namanya cuka tahu sendiri ya, karena memang ini dari ekstrak apel ya. Meskipun itu ada manis-manisnya, tapi asam dan sepetnya itu luar biasa. Dan dosis, bukan dosis, takaran untuk sajiannya itu sama seperti yang tadi Chris bilang, itu 1 sampai 2 sendok gitu. Jadi dilarutkan dalam air seperti madu sih sebenarnya ketika dilarutkan itu. Nah, ketika diminum itu wanginya luar biasa ya. Dan ketika kita sering rutin minum dalam setiap hari, karena saya waktu itu minumnya setiap hari ya, itu badan menjadi fit ya, jadi segar, bugar, karena waktu itu juga kan kebetulan saya sempat ikut ini ya, latihan bulu tangkis gitu ya, seperti dijadikan bulu tangkis pada masanya gitu. Jadi itu sangat berpengaruh dengan kesehatan saya, yang dimana saya sering letih, sering sakit, sering capek. Ketika minum cuka apel itu ada khasiatnya gitu. Namun ketika saya merasa saya sudah capek, sudah jenuh gitu ya, namanya masih kecil ya, akhirnya saya minta orang tua saya untuk memberhentikan saya minum cuka apel, dan akhirnya dengan asumsi kalau saya berhenti minum cuka apel ya saya gantinya itu dengan olahraga yang teratur gitu pada masa itu gitu. Dan sebenarnya sih memang saya juga baru tahu belakangan ini kalau terlalu berlebihan minum cuka apel juga ada khasiat buruknya bagi badan gitu, bagi tubuh. Tapi pada masa itu saya minum cuka apel, positifnya itu badan jadi bugar, muka jadi cerah, terus juga jadi lebih berenergi gitu. Itu sih dulu. Thank you ya, itu aja.